Pemirsa, akibat dampak wabah virus corona terhadap permintaan dan suplai, pertumbuhan ekonomi global diproyeksi akan mencatat laju terendah dalam lebih satu dekade tahun ini. OECD dan Bank Indonesia sepakat memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global masing-masing menjadi 2,4% dan juga 3%. Pertumbuhan ekonomi global diproyeksi akan mencatat laju terendah dalam lebih dari satu dekade tahun ini akibat dampak wabah virus corona terhadap permintaan dan suplai. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD memangkas proyeksinya untuk pertumbuhan global secara full year dari 2,9% menjadi hanya 2,4%, laju terlemah sejak krisis finansial 2008-2009. Kelompok ekonomi multinasional yang berbasis di Paris itu juga memperingatkan kemungkinan kontraksi pertumbuhan global pada kuartal 1 2020. Kondisi tersebut memberi tantangan kepada bank sentral dan pemerintah negara-negara di dunia untuk merespons situasi yang berubah dengan cepat. Sejalan dengan OECD, Bank Indonesia menilai kondisi ekonomi global yang diproyeksi melambat telah berdampak kepada pertumbuhan ekonomi global. Pemulihan ekonomi global yang terhambat penyebaran virus corona membuat BI memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 dari 3,1% menjadi 3%. Dari Bandung, Jawa Barat, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review segmen ini kita akan membahas topik yang berbeda, kali ini menakar dampak ekonomi wabah corona. Nah, untuk membahasnya sudah hadir di Menhol Bursa Efek Indonesia ada Bapak Fikri Cipermana yang merupakan ekonom Pevindo. Kita akan langsung sapa saja Pak Fikri. Apa kabar Anda? Baik. Terima kasih Pak Fikri sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kalau kita membahas dampak ekonomi wabah corona, ini sudah sering dilakukan. Tapi pembahasannya kita terus update bagaimana perkembangan terkini. Karena perubahan-perubahan ini terjadi cukup signifikan. Yang pertama adalah wabah virus corona terus meluas, bahkan Indonesia sudah dinyatakan positif. Ada 2 orang sampai sejauh ini dan kita harapkan tidak mengalami penambahan begitu. Kemudian langkah antisipasi terus dilakukan, baik dari oleh pemerintah Indonesia maupun global. Yang terbaru adalah The Fed memangkas suku bunga acuan 50 basis poin secara mendadak. Dari gambaran-gambaran ini, bagaimana Anda melihat perkembangan virus corona, kemudian dampaknya terhadap ekonomi global dan domestik ke depannya? Secara umum mungkin dampaknya kita bisa lihat dari pernyataan setidaknya dari Managing Director-nya IMF yang menyatakan bahwa ya kemungkinan akan ada penurunan pertumbuhan ekonomi di global yang minimal mungkin 0,1%. Selain itu juga mungkin pertumbuhan ekonomi Cina juga terkontraksi sekitar 0,4%. Ya, ketakutan kita hal tersebut juga akan berdampak kepada Indonesia. Ditambah dengan tadi malam The Fed menurunkan tingkat suku bunga dengan alasan utama adalah untuk melakukan antisipasi terhadap penurunan dari Dow Jones yang cukup besar. Yeah. Dan kita tahu di minggu lalu penurunan dari 3 indeks utama di Amerika, Dow Jones, Nasdaq dan juga 3 indeks utama di Amerika semuanya 10% minus di minggu lalu. Tentunya ini juga menjadikan sinyal yang cukup besar kepada investor global bahwa ya resiko terhadap virus corona juga sudah semakin besar. Di samping itu kita juga lihat bahwa ada alasan ada reroute dari manufacturing supply chain di Amerika. Ya ini juga menambah resiko bahwa ada resiko dari sektor real. Ditambah juga dengan kalau kita melihat dari asosiasi penerbangan global juga menyatakan bahwa ya kemungkinan akan ada penurunan penerimaan sebesar setidaknya 100.000 miliar dolar secara global. Ya tentunya itu juga memperlihatkan bahwa resiko corona ini ternyata cukup masif. Yeah. Walau ya di satu sisi kita juga harus ingat bahwa resikonya tidak atau fatality rate-nya tidak sebesar MERS ataupun SARS yang terjadi dalam 10 tahun yang lalu atau sejak 2008. Tapi ya di sisi lain kita juga harus hati-hati dan waspada karena penyebaran dari virus ini cukup cepat. 1.000 pasien pertama hanya memakan waktu 48 hari. Bandingkan dengan SARS ataupun MERS yang butuh misal 3 bulan atau MERS bahkan sampai 2,5 tahun.
Ya mungkin itu yang bisa menjadi pertimbangan. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa ternyata ada negara-negara yang 100% fatality rate-nya malah nol. Let's say Vietnam atau mungkin beberapa negara lain. Tapi ya ini, di satu sisi untuk orang ekonomi kan ini ada resiko pandemik, ada resiko panik, dan ada resiko fobia. Ditambah dengan sekarang kan kehidupan kita udah sosial media ini. Iya. Jadi mungkin gaungnya sudah jauh lebih besar dibanding tahun 2008 ataupun mungkin ya SARS atau MERS yang dulu. Baik, nah yang menarik adalah kebijakan dari Bank Sentral Amerika. Maka suku bunga acuan ini terkesan mendadak. Nilainya juga cukup besar, 50 basis point. Dicerna oleh pasar. Biasanya kan ini lebih ke arah positif nih Pak, tapi Wall Street justru terkoreksi cukup dalam, di mana para investor memperkirakan dengan penurunan ini ada apa? Mungkin ada hal yang memang krusial untuk dilakukan atau memang kondisinya dalam keadaan bisa dikatakan mendesak atau darurat dalam hal ini. Ya kalau melihat pernyataan dari Jerome Powell ya memang ini sangat mendesak sepertinya. Karena memang itu, reroute dari manufacturing supply chain kan juga tidak sebentar. Ditambah dengan adanya resiko penutupan pabrik, tentunya resiko dari pembayaran hutang-hutang yang dulu digunakan sebagai kredit investasi ataupun modal kerja di beberapa perusahaan, khususnya di Cina yang ditutup, tentu pasti akan semakin besar. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan sepertinya dari The Fed juga. Karena ya kalau kita bicara Amerika dan Cina kan ini dua ekonomi terbesar dunia dan mereka saling keterkaitannya sangat besar satu sama lain. Cinanya sebagai supply dari let's say kita bilang middle low dari barang-barang ekonomi dunia dan middle up-nya dari Amerika sendiri. Ya tentunya pada saat ada hal yang negatif dari Cina tentu pasti akan berdampak negatif juga terhadap Amerika. Tapi ya sisi baiknya adalah penurunan yang dilakukan juga akan menurunkan cost of fund secara global. Baik. Di saat yang sama tidak hanya Amerika yang menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis point, kemarin juga kita dengar ada Australia yang juga menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Bahkan sebenarnya BI juga udah dari tengah bulan kemarin menurunkan suku bunga 25 basis point dan pada 2 Maret lalu hari Senin juga mengeluarkan 5 kebijakan utama. Baik. Kita akan jeda Pak Fikri di segmen selanjutnya, nanti kita akan bahas bagaimana dengan Indonesia sebelum dan sesudah dinyatakan positif corona. Apakah kondisi ini akan mempengaruhi juga proyeksi perekonomian Indonesia ke depannya. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di Marga Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa kita akan coba lihat kerugian ekonomi berdasarkan epidemik ini dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat mulai dari 2003 sampai dengan 2019, di mana di 2003 kita ingat ada SARS di sana. Ini kerugian ekonomi berdasarkan epidemiknya mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian flu burung di 2006 40 miliar dolar Amerika Serikat, flu babi di 2009 ada di 50 miliar dolar Amerika Serikat, Ebola di 2013 di 53 miliar dolar Amerika Serikat, MERS di 2015 ini hanya di 10 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara COVID-19 untuk data sementara ini sudah mencapai 62 miliar dolar Amerika Serikat dengan belum diketahui kapan akan berakhir. Dampak ekonomi atau kerugian ekonomi diperkirakan masih akan terus berlanjut atau bertambah. Kita beralih ke grafis yang kedua, kita akan coba lihat bagaimana respon dari pasar domestik. Kita akan coba lihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di sepanjang 2019 ini, mulai dari 2 Januari 2020 sampai dengan 3 Maret 2020.
di mana di 2 Januari masih berada di level di bawah 14 ribuan, bahkan di 27 Januari ini di 13.612 ya. Sementara di 4 Februari kembali melemah di 13.760, kemudian di 3 Maret 2020 di 14.222. Namun secara intraday-nya pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah menyentuh ke level 14.300-an dan hampir mendekati ke 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikatnya. Nah, bagaimana juga respon dari investor pasar saham? Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan IHSG mulai dari 2 Januari sampai dengan 3 Maret 2020. Ya, volatilitas yang terjadi cukup signifikan, di mana di Januari masih berada di level 6 ribuan, tepatnya di 6.283,58 di awal Januari, di mana untuk asing juga cukup banyak masuk ke pasar saham ketika itu. Kemudian 14 Januari masih di level 6 ribuan, tepatnya di 6.325. 23 Januari melemah di 6.200-an. Di 3 Februari di bawah level 6 ribuan, 5.884. Di 7 Februari balik lagi ke level 6 ribuan, dan kondisi ini tidak berlangsung lama karena IHSG terus mengalami pelemahan yang cukup dalam, bahkan menyentuh ke level 5.300-an. Dan posisi terakhir ini kembali mengalami rebound di 3 Maret dari 5.500-an, dan posisi saat ini sudah kembali menyentuh ke level 5.600-an kembali. Kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Fikri C. Permana yang merupakan ekonom Pevindo, dan kita masih membahas topik menakar dampak ekonomi wabah corona. Pak Fikri, kita lanjutkan kembali. Tadi dari sisi global sudah kita bahas. Bagaimana dengan dari sisi domestik Indonesia sebelum dan sesudah positif corona? Apakah tantangan akan jauh lebih berat ini, Pak Fikri? Kalau bicara tantangan ya pastinya tantangannya cukup besar ya. Apalagi ditambah dengan kalau coronavirus kan udah pandemik yang sekarang. Pandemiknya karena ada sosial media bertambah dan jadinya panik. Dan kita lihat hari Senin itu, dan ya itu menjadi panic selling yang cukup besar di IHSG. Kita lihat pagi hari masih hijau, positif, tapi tiba-tiba setelah Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 kasus COVID-19 di Indonesia, langsung berbalik negatif. Pada saat yang sama ternyata panik juga berubah jadi fobia, dan kita lihat memang di beberapa tempat ada ketakutan orang yang memborong barang-barang kebutuhan pokok. Panic buying ya? Ya, panic buying. Dan itu sepertinya tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan di secara global juga. Dan sebagai perbandingan aja, di Amerika kemarin dilakukan survei terhadap peminum bir di Amerika. Dan mereka bilang bahwa Corona bir yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan virus corona, ternyata 38% dari mereka tidak mau minum Corona bir lagi. Padahal tidak ada hubungan sama sekali. Yaitu menandakan bahwa ternyata memang masyarakat secara global sudah mulai panik dan fobia. Nah, ini yang sepertinya harus kita manage dengan baik. Karena memang pada saat panic buying, kita balikan ke teori ekonomi, memang ada prospek teori di mana ada isolated effect di situ. Orang tidak berpikir secara rasional. Ya, kalau secara rasional mungkin kita lihat bahwa sekarang secara valuasi PE rasio dari IHSG sekarang di 16 kali. Sekitar 16 kali, dan itu sama dengan Desember 2011. Pada saat itu IHSG kita di angka 3 ribuan. Dan di sekarang IHSG kita di 5 ribuan. Market cap-nya udah setengah bahkan dari 2011. Sehingga saya bisa bilang bahwa ya sebenarnya walaupun panic buying terjadi, tapi ya di situ ada momentum atau opportunity yang mungkin ya siapapun bisa ngambil keuntungan di situ. Karena kalau kita lihat lagi ya bukan sepertinya sih, kebanyakan emiten dari IHSG kita juga lebih ke domestic oriented, bukan ekspor oriented. Mungkin ada sebagian, tapi ya tidak sebesar yang mungkin domestic oriented. Dan itu tentunya merupakan salah satu peluang bagi kita juga. Karena ya kita tahu ekonomi Indonesia, bahkan pertumbuhan ekonominya 50%-nya bahkan lebih itu didorong oleh demand driven dari dalam negeri. Dan kita tahu juga sekarang berbagai policy respon juga dilakukan oleh
pemegang kebijakan dari kita. Dari Bursa Efek, ya mereka sudah mengeluarkan kebijakan bahwa short selling di beberapa emiten tidak dilakukan. Atau mungkin ada early warning system, bukan early warning system, apa sih namanya? Manajemen protokol jika tiba-tiba IHSG anjlok. Atau pada saat yang sama, Bank Indonesia hari Senin juga mengeluarkan 5 kebijakan terkait SUN dan juga nilai tukar atau rupiah. Di samping juga reserve requirement untuk perbankan, baik rupiah ataupun dari asing, USD. Di samping itu kita juga lihat sebenarnya di awal tahun bahkan Kementerian Keuangan juga atau pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan bahwa mereka akan mempercepat pengeluaran dari dana desa, di mana dana desa itu nilainya 850-an triliun atau mungkin bahkan sepertiga dari total anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ditambah juga dengan Omnibus Law, ya walaupun mungkin sampai saat ini juga belum ada titik terang yang jelas kapan akan dikeluarkan, tapi setidaknya hal tersebut juga sudah memberikan sinyal bahwa pemerintah Indonesia sebenarnya sudah sangat aware terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di 2020. Tidak hanya dari virus corona, tapi juga mungkin dari trade war dan juga resiko-resiko lain yang mungkin sudah di-adjust dari awal. Dan khusus untuk corona juga pemerintah pada saat yang sama, walaupun mereka menyatakan bahwa ada 2 yang positif corona, di saat yang sama juga ada menyatakan bahwa ada rumah sakit 100 rumah sakit yang sudah siap untuk hal ini. Sehingga ya panic buying itu sebenarnya harusnya dibalikan lagi ke orangnya untuk melakukan rasional, perhitungan rasional. Dan ya dengan perhitungan rasional ya harusnya kita juga tidak terlalu takut terhadap hal tersebut. Apakah panic buying ini menimbulkan masalah ekonomi baru nantinya ketika ini terjadi, pengaruhnya cukup signifikan, stok barang menipis, harga mengalami kenaikan, belum lagi tindakan dilakukan beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menaikkan harga, menimbun jenis barang tertentu, inflasi muaranya? Tentu, ya itu pasti akan terjadi. Tapi kan pemerintah juga udah bilang bahwa untuk kebutuhan pokok kita udah siapkan setidaknya sampai Lebaran. Artinya ya bahkan sebenarnya inflasi juga udah terjaga. Tapi mungkin ada barang-barang yang memang tidak bisa tercukupi di dalam negeri atau kita tidak self-sufficient. Dan kita lihat di bulan Januari ataupun Februari, kenaikan yang cukup besar itu berasal dari garlic atau bawang putih. Ya karena memang 90%-nya kita impor dari Cina. Tapi di sisi lain kita juga lihat ternyata beras harganya relatif lebih terjaga loh. Walaupun dengan kenaikan bawang putih yang 3 kali lipat, ternyata secara year on year di bulan Februari inflasi kita hanya 2,98%. Itu saya pikir sangat-sangat baik ya dibanding jika ada kenaikan dari barang-barang lain. Baik, kita masih punya satu segmen lagi, Pak Fikri, menarik. Nanti kita akan coba bahas arah ekonomi Indonesia di kuartal pertama di 2020. Dan pemirsa telah bersama kami, Market Review akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Fikri, singkat saja arah ekonomi Indonesia di kuartal pertama di 2020. Kalau melihat kemungkinan akan terjadi dan ini merupakan resikonya short live, saya pikir ya memang kuartal 1 dan kuartal 2 kita agak berat. Terutama kuartal 1. Kalau kuartal 2 mungkin kita agak terbantu karena ada Lebaran. Dan mungkin pick up-nya mungkin akan di kuartal 3 dan kuartal 4. Dan saya harap mungkin ya penurunan terhadap kita nggak akan masif. 0,1-0,2% saya pikir masih akan sangat reasonable. Jadi di bawah 5% di akhir tahun. Ya di kuartal pertama mungkin agak berat. 4,7 sampai 4,8 mungkin akan terjadi. Tapi di kuartal 2 terutama 3 dan 4 mungkin ya kita bisa adjust ke 4,9 sampai 5%. Dan kita harap sih angka 4,9 sampai 5% dengan inflasi yang juga terjaga, saya harap juga mungkin masih sangat reasonable. Baik, terakhir Pak Fikri, lagi-lagi ini untuk menyuarakan keoptimisan dalam hal ini. Saya bukan optimis sih, tapi saya rasional. Mungkin dengan PE ratio yang 16 kali dari IHSG, dengan SUN 10 tahun kita yang di 6,7 sampai 6,8, saya rasa memang tidak ada negara dunia yang bisa memberikan return dengan baik seperti itu. Ditambah dengan harga aset properti, tanah dan segala macamnya juga
ya jika orang panik buying mungkin sekarang saatnya untuk investasi dimanapun di Indonesia. Oke, artinya tidak boleh panik, justru memanfaatkan momentum yang ada saat ini. Ya, kita harus sadar dengan kemampuan kita sendiri dan kita maximize utility kita di saat ini. Pak Fikri, ini terima kasih atas ulasannya. Semoga bisa menjadi referensi, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Fikri C. Permana yang merupakan ekonom Pevindo. Dan tadi kita membahas menakar dampak ekonomi wabah Corona. Akhirnya saya David San, Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.